Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Para pemirsa Kedai Bincang, alhamdulillah saya bisa sowan di dalam pendopo Kabupaten Pekalongan, dan di samping saya adalah beliau Bapak Kiai Haji Asif Kolbi. Kenapa saya matur Kiai Haji? Karena beliau ini bukan hanya sosok seorang pemimpin biasa, tetapi beliau juga santri dan kiai. Oleh karena itulah kita akan sedikit ngobrol tentang bagaimana santri dan kepemimpinan sebagai bekal daripada generasi Pekalongan ke depan, Pak Asif. Mantan. Dan nanti kita akan ngobrol juga tentang satu posisi beliau, di mana beliau menjadi kepala koperasi Idaroh Aliyah yang ditunjuk langsung oleh Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Bapak Kiai Asif, bagaimana menurut panjenengan santri dan kepemimpinan, supaya kita nanti bisa mengikuti jejak panjenengan? Gus. Pertama, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh pemirsa channel YouTube Kedai Bincang yang berbahagia, bahwa santri pondok pesantren untuk era sekarang ini, ya, saya kira mempunyai kesempatan untuk berkiprah dimanapun berada, karena memang pemerintah atau negara dalam hal ini memberi peluang yang seluas-luasnya. Ini tentu berbeda kurun ketika kita masih belum reformasi. Alhamdulillah pasca reformasi, Gus Dur jadi presiden, itu merupakan inspiring bagi para santri di Indonesia ini untuk bisa berkiprah lebih di dalam politik, di dalam kekuasaan. Beliau, Gus Dur, selalu mengajarkan kepada kita bahwa kekuasaan itu memang harus dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat, li maslahatil ammah. Karena kekuasaan itu butuh aktor, maka ketika seorang aktor santri atau seorang santri menjadi aktor pemegang kekuasaan, seperti yang disampaikan oleh Gus Dur, bahwa tentu kita harus mengelola amanat ini, mengelola kekuasaan ini dengan prinsip-prinsip syariah. Pertama, mengedepankan bahwa politik adalah sesuatu yang mulia ketika tujuannya untuk kebaikan bersama, karena as-siyasah juz'un minasyariah. Jadi perilaku politik kita itu sebenarnya merepresentasikan dari salah satu pengamalan agama kita. Bukan politik yang bermakna hanya memperebutkan kekuasaan belaka, itu bukan. Tapi terminologi politik yang sesuai dengan kita, kaum santri, adalah wahana atau instrumen atau wasilah untuk memperjuangkan kebaikan. Karena bagian dari agama kita selalu menganjurkan tentang kebaikan dan kemaslahatan. Kemudian setelah menjadi aktor kekuasaan, maka santri ini juga harus memedomani prinsip-prinsip tentang bagaimana desain kebijakan supaya lebih bermanfaat, ya, seperti tasarruful imam ala ru'yatihi manutun bil maslahat. Jadi setiap desain kebijakan yang kita laksanakan tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat banyak. Nah, tentu kita juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau dalam ini adalah pemerintah Kabupaten Pekalongan, itu sekali lagi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kemaslahatan masyarakat atau maslahatul ammah. Itu ada syarat. Syarat maslahatul ammah itu antara lain, ya, jangan sampai bikin kebijakan yang bertentangan dengan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai membuat kebijakan yang kontraproduktif dan kontradiktif dengan nilai-nilai sosial yang lain, dan sekian banyak syarat maslahatul ammah yang kita pedomani untuk
mendesain kebijakan. Kemudian santri juga punya peluang ya, di samping menjadi bupati seperti saya, ada Pak Gubernur, Wakil Gubernur, atau Ustadz Yasin, ada Pak Wapres kita, Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin, semua memberi peluang. Kemudian kawan-kawan saya ini bupati banyak sekali, yang santri-santri, jadi wali kota, semua saya kira memberi peluang kepada para santri untuk bisa belajar, ya, di samping belajar ilmu agama. Saya dulu di pesantren juga seperti ya umumnya kita melakukan atau melakoni kehidupan hasanah pesantren, ya sarungan, ya bahasa sini ya apa tuh kerudung ya, kerudungan sarung ya, pokoknya ya kena penyakit kulit ya, kudiken ya, kemudian ya apa, makannya pakai terong, pakai sambel, nginumnya kadang-kadang air kolah ya. Itu hasanah kehidupan santri yang seperti itu saya kira menjadi nilai sendiri untuk membentuk karakter bahwa kita menjadi manusia yang tahan cobaan, kemudian survive di dalam setiap lingkungan karena memang sudah ditempa di pesantren. Pesantren sebagai sebuah komunitas multi kompleks yang mengajarkan kita tentang kearifan, tentang kebersamaan, tentang pentingnya ilmu ya di atas kepentingan yang lain. Para kiai-kiai kita, para guru-guru kita di Kabupaten Pekalongan ini alhamdulillah subur ya, pesantren-pesantren sekarang sudah ratusan. Kemudian juga para tokoh-tokoh yang kita doakan semoga para beliau tetap ya, diparingi umur panjang, fisihah wa ta'ah. Karena minggu-minggu ini, bulan-bulan ini kita juga kehilangan tokoh-tokoh besar kita. Baru saja kemarin Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nukron ya, beliau juga aktivis pesantren yang ilmunya bermanfaat pada level tertentu sehingga menjadi ketua Pasnas, pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan jabatan-jabatan lain yang saya kira itu bermanfaat. Kita juga baru saja kehilangan Kiai Haji Minanul Aziz, beliau muassis pesantren Fathul Huda yang dengan kesungguhan hati mengajar para santri, baik santri di pesantren maupun memberikan tausiah pengajian-pengajian umum di masyarakat, baik di Kabupaten Pekalongan maupun di luar Kabupaten Pekalongan. Belum lama kita juga kehilangan Kiai Haji Fauzi Amin, pengasuh pondok pesantren Al Amin Wiradesa. Beliau juga tokoh besar di Wiradesa yang selalu mengingatkan masyarakat agar tetap berpegang kepada nilai-nilai syariat dengan gaya masing-masing. Kita juga kehilangan Rois Suriah Nahdlatul Ulama, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammadun Raden Jundi, itu juga tokoh pesantren. Beliau dulu pesantren di Rembang, tempatnya Kiai Mustafa Bisri, kemudian mengembangkan pendidikan di beberapa lembaga-lembaga pendidikan, termasuk di Kranji sendiri. Dan kita juga kehilangan lagi Kiai Haji Muhammad Fardani, pengasuh pondok pesantren Walindo. Ini pelopor dari pesantren PDF di Kabupaten Pekalongan, dengan gaya beliau sebagai salah satu pengurus RMI di Robitoh Ma'ahid Islamiyah Kabupaten Pekalongan. Ya, itu tokoh-tokoh yang besar lahir dan mendedikasikan diri di pesantren ya. Kita juga kehilangan para kiai lain, antara lain Kiai Haji Slamet ya, MBC NU, Rois Surya MBC NU Karangdadap, kemudian ada lagi Kiai Slamet, Kiai Haji Slamet di Kedunguni. Juga kiai kita kehilangan dalam waktu yang sudah cukup lama, Al-Mukarram Kiai Haji Akrom Sofan ya. Beliau juga tokoh pesantren yang ilmunya sangat mutabakhir ya, nyegoro dan mengasuh pesantren serta mempunyai pesantren besar, yaitu masyarakat Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan sekitarnya. Ilmu-ilmu dari pesantren inilah yang menjadi cahaya bagi kehidupan masyarakat ya, sehingga sampai hari ini masyarakat Kabupaten Pekalongan tetap memedomani nilai-nilai tersebut ya, sesuai dengan kapasitasnya. Ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi tentara, polisi, dokter ya, semua yang punya latar belakang pesantren insya Allah akan mengembangkan amanahnya untuk tadi mencari ridho Allah, kemudian
ilmunya didedikasikan untuk limaslahatil ammah. Jadi santri itu bisa kemana-mana. Saged Gus, saged nggih. ISIS. Nggih, ISIS nggih. ISIS niku ISIS bebas dia bergerak. Nggih. Karena memang rata-rata santri pakai sarung ya. Nggih. Malah ada guyonan kalau santri itu anaknya banyak, kalau Pak Bupati enggak. Iya. Baik Pak Kiai Asif Kolbi, banyak masyarakat kita yang mungkin masih belum tahu. Iya. Panjenengan pernah nyantri di mana saja. Ini kan memang banyak yang belum tahu. Iya, jadi dan kemudian berguru kepada siapa, ngoten. Boleh cerita sedikit Pak Kiai. Pekalongan ini Pekalongan itu memang terkenal kota santri dan melahirkan ulama-ulama besar juga banyak di Pekalongan. Sejak dulu Mbah Kiai Amir ya, di Simbang Kulon itu, beliau jauh sebelum kemerdekaan ya, abad 18, 19 lah. Itu muridnya konon adalah para pengasuh-pengasuh pesantren. 40 orang itu jadi kiai-kiai semua, seperti Kiai Mahrus Ali, kemudian Kiai Maksum, Lasem, ya, dan banyak-banyak. Menurut sejarah, murid yang diajar oleh beliau semua menjadi kiai-kiai besar semua. Kemudian secara sosiokultural, masyarakat Pekalongan memang masyarakat santri. Dulu kalau orang NU ya mesti di pondok cari bisa baca kitab dulu, kemudian setelah pulang dia usaha batik, karena kitab kalau dibalik kan batik ya, itu jadi simbiosis dan sebuah keniscayaan yang secara kultur berjalan terus-menerus. Begitu juga dengan keluarga saya ya, kebetulan keluarga saya dari ayah saya kiai kampung lah, dulu seangkatan dengan Kiai Akram Sofan ya, sering bareng. Kemudian saya ke pesantren oleh bapak saya dipilihkan pesantren yang tidak jauh, kebetulan masih saudara, yaitu di Miftahul Huda, Pesantunan. Saya dari Keranji ke Pesantunan itu nggak jauh, hanya sekitar 5 kilo lah. Tapi saya nggak ngerti ini syiriahnya apa. Setiap mau pindah, kalau pasaran biasanya kemana-mana, ke Tegal, kemana-mana. Terus kita juga alhamdulillah masih punya guru seperti dulu Habib Ali Al-Atos, kita sering minta doa, kemudian Habib Ali diteruskan oleh putra beliau Habib Ahmad. Bahkan saya yang akad nikah itu juga yang mengakadkan tuh Habib Ahmad. Kemudian disambung oleh Habib Bakir. Yang beliau ajarkan di pesantren kita adalah beliau mendatangi pesantren, kemudian memberikan waidah, memberikan pesan-pesan khusus kepada kita semua, kemudian mendoakan. Itu dilakukan berkali-kali, baik oleh Maulana Habib Ali Al-Atos, kemudian oleh Habib Ahmad bin Ali Al-Atos, dan diteruskan oleh cucunya yaitu Maulana Habib Bakir. Sampai hari ini masih bersinggungan. Kemudian juga kita berguru dengan banyak kiai-kiai, baik di Pekalongan maupun di luar ya, termasuk ilmu-ilmu lain lah ya, pelengkap ya, sampai ke Jawa Timur, sampai ke Jawa Barat ya, kita mencari ilmu untuk bekal. Tapi base-nya adalah di pesantren Miftahul Huda, karena saya menjadi lurah pondok. Menjadi lurah pondok, sehingga kita tidak bisa kemana-mana. Nah, sebagai lurah pondok sudah diajari tentang bagaimana kita itu mengatur masyarakat kecil, yaitu masyarakat pesantren, yang ternyata ini juga bermanfaat untuk ketika kita di level berikutnya. Saya pernah menjadi ketua DPRD 2 periode di Kabupaten Pekalongan tahun 2004 sampai 2014 ya. Kemudian DPRD Provinsi dan Bupati Pekalongan 2016 sampai 2021. Itu juga banyak sekali hal yang bisa kita terapkan ya untuk mengatur masyarakat, mengatur anggota ya, dan kita belajar dari sistem yang diajarkan oleh kiai di pesantren itu. Terutama adalah bagaimana kita menghargai pendapat orang lain. Ini menjadi penting ya, karena pemimpin itu harus sering-sering mendengar ya, harus pandai mendengar, kemudian juga melaksanakan apa yang didengar dari masyarakat. Ini kan model dari komunikasi sosial yang kita bangun di pesantren ya, sebagai lurah pondok. Kemudian saya ingat
bahwa dulu sebelum kita ini mengalami reformasi ya, waktu masih pesantren ini posisinya masih termarginalisasi, terpinggirkan, kemudian karena pemerintah pada saat itu masih represif terhadap pesantren, maka pesantren-pesantren itu juga melakukan pembinaan, ya, melakukan kaderisasi yang diinisiasi oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kebetulan saya ikut ya program dari PBNU untuk kaderisasi ulama dan kaderisasi tokoh-tokoh NU. Tahun berapa Kiai? Saya tahun 95 yang dipersiapkan untuk menjadi ketua NU tahun 2000 kira-kira begitu ya. Teman-teman saya banyak, teman-teman saya banyak. Para gus-gus di Jawa Timur, di situ Pondo juga di mana-mana. Akhirnya belum kemudian ini kita dilatih ya, yang difasilitasi oleh Lakpesdam PBNU, dan kita diajar langsung oleh para tokoh-tokoh besar seperti Gus Dur, Gus Mus, ya, Kiai Sahal dan lain-lain, waktu itu masih muda semua. Kemudian memberikan pengetahuan, mengajari kepada kita tentang bagaimana ilmu tentang sosial, transformasi sosial, terus advokasi dan berbagai ilmu lain yang ini disiapkan untuk para tokoh-tokoh muda NU ke depan. Nah, rupanya saya sudah dipilih itu. Nah, sehingga insya Allah dari pelatihan-pelatihan atau daurah-daurah yang saya ikuti itu, kita bisa mendapat ilmu lebih lah. Jadi ini keberuntungan saja yang saya peroleh selama di pesantren. Kemudian tahun 98 terjadi reformasi ya, ini mengubah peta ya. Mengubah peta sehingga alumni pelatihan-pelatihan dari Lakpesdam itu banyak yang ditarik oleh Gus Dur di Partai Kebangkitan Bangsa, partai yang didirikan oleh Gus Dur, dan saya sendiri pada tahun 99 sudah masuk dalam pengurusan partai. Pada waktu itu Pak Bupati usia berapa? Saya masih ya usia 30-an lah, 30-an. Masih muda, 30-an. Kemudian ikut di partai bersama-sama dengan Gus Dur, mengantarkan Gus Dur menjadi presiden, dan tahun 2004 saya secara resmi sudah menjadi anggota legislatif yang otomatis merepresentasikan dari pesantren ya. Ini tidak banyak yang mengalami transformasi seperti itu di Indonesia, ini tidak banyak. Kemudian yang perlu diketahui lagi bahwa pemimpin itu punya banyak model ya. Pemimpin yang lahir dari komunitas pesantren tentu mempunyai model tersendiri lah dibanding dengan pemimpin yang keluar dari di luar pesantren. Masing-masing baik semua, tapi mesti ada keunggulan dan kelemahannya. Salah satu keunggulan bahwa pemimpin-pemimpin yang lahir dari pesantren-pesantren ini memang sudah siap, sudah tertempa ya dengan segala yang dilakoni. Jadi relatif tahan banting ya, dan lebih sabar dalam menjalankan amanah ini, serta tadi selalu berpikir bahwa amanah ini mesti harus dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada konstituen, kepada masyarakat, tetapi yang lebih penting adalah pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di akhirat ini. Ini yang saya kira menjadi jiwa ya para pemimpin yang lahir dari pesantren, sak bedut-bedute lah biasanya begitu ya. Sak beling-belingi pemimpin yang lahir dari kalangan pesantren, ketika mau mengambil kebijakan itu pasti akan teringat bahwa nanti pertanggungjawaban yang hakiki adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya kira prinsip dasar yang akan mempengaruhi pola kepemimpinannya. Sementara pemimpin yang ya kadang-kadang kita melihat kawan-kawan yang latar belakangnya berbeda, tidak terlalu ya memperhatikan aspek spiritualitas tadi, ya, hanya aspek-aspek duniawi atau profanistik saja yang dijalani. Ini bedanya di situ. Memang ini nggak kelihatan ya, ini karena menyangkut hati dan keyakinan ya. Tapi yang paling penting pada tataran implementasi, pada tataran kita bergerak itu cerminannya ada. Gitu, Gus. Masya Allah, luar biasa. Meskipun sedikit
panjenengan matur, tetapi ini supaya menjadi inspirasi untuk kita para generasi muda, Pak Kiai. Selanjutnya panjenengan menurut berita yang saya terima diangkat oleh Maulana Al-Habib sebagai kepala koperasi Idarah Aliyah yang levelnya adalah nasional. Ini nanti kira-kira bagaimana, Kiai? Jadi Kajen ini, ibu kota Kabupaten Pekalongan, memang sering dijadikan tempat ya untuk kegiatan-kegiatan skala nasional dari Jamiyah Ahlut Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah Jatman ya, yang dipimpin oleh Rois Am Maulana Al-Habib Lutfi, guru kita semua. Kita pernah ada muktamar, muktamar Jatman 1-2, kemudian pertemuan-pertemuan halakoh-halakoh TNI, ulama, Polri, itu yang diinisiasi oleh Jatman itu diselenggarakan di sini. Juga The Sufi Forum Wood ya, Forum Sufi Dunia, juga kita menjadi tuan rumah, sehingga interaksi kita dengan organisasi yang dipimpin oleh Maulana Habib Lutfi ini, dan kita juga bagian dari organisasi itu, sudah tidak ada hambatan ya. Jatman ini organisasi yang sangat luas jangkauannya. Anggotanya ini bisa sampai 10 juta Gus kalau dia. Kemudian tentu harus mempunyai berbagai bidang usaha yang muaranya, kalau kita lihat perintah harian beliau adalah muaranya agar mengentaskan kaum miskin, kemudian mendekatkan kebutuhan 9 bahan pokok ini kepada yang jauh ya. Kemudian melakukan sesuatu yang baru sehingga bisa mencerahkan masyarakat, ekonomi masyarakat. Nah, setelah itu beliau merintah kepada kita sebagai santri, ada beberapa orang santri yang ditunjuk untuk mengelola sebuah koperasi yang kita namai dengan Makarya Rejaning Umat. Itu sebuah koperasi yang di bawah naungan Idarah Aliyah, sehingga kita semua harus kita semua sudah melakukan, nama koperasinya adalah Umat Rejaning Karyo, kebalik tadi, Umat Rejaning Karyo. Ini nama yang diberikan oleh beliau, peranggotakan ya insya Allah nanti seluruh anggota Jamiyah Thoriqah, dan kepengurusannya juga dari seluruh Indonesia ya. Ada dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera, ya, dari Jawa Barat, Jawa Timur. Kebetulan kami dipercaya menjadi ketua umum. Tentu ini amanat yang tidak ringan, dan insya Allah akan kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Pertama adalah mengidentifikasi potensi umat, karena ini adalah koperasi konsumen ya. Koperasi konsumen adalah bergerak di bidang konsumsi. Artinya kita akan menjadi trader atau penengah ya antara produksi dan konsumsi ya. Ketika kita bergerak di bidang konsumsi, maka tentu kita akan mensigi mana daerah-daerah, mana basis-basis Thoriqah Jatman ini yang kekurangan produksi-produksi tertentu. Nah, kita akan melakukan hal-hal tersebut sambil terus berupaya agar membuat unit-unit usaha yang menguntungkan. Inilah amanat beliau yang insya Allah nanti setelah saya berhenti masa jabatan bulan Juni ini akan kita generalisir lagi, kita dinamisir lagi. Sekarang juga sudah aktif ya, sudah ada beberapa kegiatan yang sedang kita lakukan, kemudian mengembangkan di berbagai daerah. Tapi prinsip koperasi ini adalah sebagai bentuk kepedulian Jatman ya kepada umat berkaitan dengan persoalan pemberdayaannya sekaligus persoalan ekonomi. Kemudian apapun bahwa al-mal itu roksul jamaah ya, bahwa organisasi itu penting kalau didukung dengan kekuatan finansial. Inilah yang menjadi tekad kita semua. Alhamdulillah pengurusnya kompak dari Sabang sampai Merauke ini ya, dan mudah-mudahan
atas izin beliau ya semua bisa memberi manfaat yang lebih di sektor lain. Jadi Jatman mengelola spiritualitasnya, kita sebagai sayapnya nanti akan melengkapi aspek-aspek lahiriah yang ini juga akan mendukung untuk proses tersebut. Itu yang beliau amanatkan. Luar biasa. Satu lagi Pak Bupati, Pak Kiai, pesan untuk kita semuanya sebagai generasi muda, karena Januari tanggal 31 2021 NO ini akan ulang tahun yang ke-95 tahun. Ini pesan dari panjenengan untuk kita semuanya, warga Nahdlatul Ulama. Kawan-kawan kita, sebentar lagi kita akan ulang tahun ke-95. Ini nanti akan menuju 100 tahun, yaitu satu abad Nahdlatul Ulama. Tentu kita harus mempersiapkan diri. Sebagai kader, sebagai santri, kita tantangannya adalah bahwa zaman ini sudah berubah. Orang bijak adalah orang yang mengetahui tentang perkembangan zaman. Kalau di Ihya itu ada kalimat wayambahi ayyakuna arifan bizamanihi. Jadi kita sekarang hidup di zaman yang serba global, borderless, tidak mengenal batas. Kita mengenal istilah yang kita sebut dengan society rise. Orang sedunia itu menghadapi risiko yang sama. Ketika YouTube tidak beroperasi, Google tidak beroperasi, kemudian Twitter ada masalah, semua orang sedunia risau semua. Nah, atas kerusuhan seperti itulah internet mati sedunia, kita juga tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu mengisi relung-relung ruang-ruang kosong akibat dari peradaban manusia yang sudah sangat global inilah diperlukan kekayaan spiritualitas yang saya kira ini akan sangat kaya ketika kita ini ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, karena kita menganut pola hidup keseimbangan, tawazun ya. Kita tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, kita tidak terlalu mikiri dunia, juga tidak ke akhiratan terus. Para kiai kan mesti gitu, imbang, ya mikir dunia ya mikir akhirat. Lah, ketika masyarakat sudah kehilangan identitas pribadi, mereka sudah masuk dalam pergaulan global, maka penguatan nilai-nilai ideologi, terutama nilai-nilai ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya kira menjadi sebuah keharusan. Agar apa? Agar kita tidak terombang-ambing. Sekarang banyak anak-anak muda kita yang belajarnya cukup di Google. Al-Mukarram Kiai Haji Google dan menjadi sebuah hal yang sudah biasa. Dulu tidak pernah akan terjadi. Oleh karena itu, bagaimana kita mensikapinya? Jadi ya Google ya silahkan, tetapi bertemu dengan narasumber langsung, para kiai, para ustadz, itu menjadi sebuah keharusan ya. Karena keilmuan ini kan harus ada rasa. Keilmuan itu supaya manfaat juga harus sanatnya ini harus nyambung. Ya, nah inilah saya kira yang perlu kita perkaya. Jadi tantangannya lebih besar, tapi peluangnya juga lebih besar lagi untuk kalangan muda Nahdlatul Ulama. Jadi ayo kita sambut 95 tahun Nahdlatul Ulama dengan sekali lagi bisa menangkap tantangan zaman sekaligus mempersiapkan diri dengan baik, terutama dalam rangka penguatan sumber daya manusia kita. Mungkin itu Gus bisa sampaikan. Bisa saya simpulkan para pemirsa bahwa obrolan 3 poin tadi, satu tentang santri dan kepemimpinan, kemudian yang kedua tentang sistem ekonomi yang nanti beliau pimpin di koperasi Jatman itu, dan yang ketiga adalah mempersiapkan diri untuk 95 tahun Nahdlatul Ulama adalah al-muhafadzah alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita harus menjadi generasi yang tidak lupa atas dasar utama, tetapi kita harus membuka cakrawala pemikiran yang baru supaya Islam ini yang wasatiyah ini terus berkembang dan terus bisa merangkul seluruh elemen yang ada. Begitu kira-kira Pak Kiai Asif Qolbi. Terima kasih, obrolan kita sudah beberapa menit dan semoga obrolan kita ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, baik warga Pekalongan atau seluruh warga Indonesia. Terima kasih
Pak Asif Kolbi sudah meluangkan waktunya. Okay. Mohon maaf yang sebesar-besarnya merepotkan dari saya dan seluruh kerabat tugas yang bekerja pada kesempatan hari ini juga mohon maaf. Dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.